Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Rahmadita Aulia dengan nomor induk mahasiswa 2021051019 Prodi Hubungan Internasional kelas A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan filsafat ilmu. Tahukah kalian bahwasanya sebagai bagian integral dari filsafat secara keseluruhan, perkembangannya tidak bisa dilepaskan dari sejarah perkembangan filsafat itu sendiri secara keseluruhan. Nah, menurut Lincoln Kuba yang dikutip oleh Ali Abdul Azim, bahwa kita mengenal 3 babakan perkembangan paradigma dalam filsafat ilmu di Barat, yakni era prapositivisme, dan era pasca-modernisme. Terlebih lagi pada era prapositivisme merupakan era paling panjang dalam sejarah filsafat ilmu yang saat itu mencapai rentang waktu lebih dari 2000 tahun. Oleh karena itu, mengklasifikasi perkembangan filsafat ilmu berdasarkan ciri khas yang mewarnai pada tiap fase perkembangan. Karena dilihat dari sejarah panjang filsafat, khususnya filsafat ilmu, maka membagi tahapan perkembangannya ke dalam 4 fase sebagai berikut, yakni filsafat ilmu zaman kuno, filsafat ilmu era Renaissance, filsafat ilmu era positivisme, dan filsafat ilmu kontemporer. Filsafat ilmu zaman kuno. Nah, di era inilah dimulai sejak munculnya filsafat sampai dengan munculnya Renaissance. Pada era ini juga filsafat dipandang sebagai induk ilmu pengetahuan telah dikenal manusia pada masa Yunani kuno. Tempat asal munculnya filsafat ini adalah di Miletos, di mana suatu tempat perantauan Yunani pada saat itu. Nah, era ini ditandai dengan munculnya filsuf besar seperti Thales, Anaximandros, dan Anaximenes. Lalu pemikiran filsafat yang memiliki ciri-ciri dan metode tersendiri ini berkembang terus pada masa selanjutnya. Karena pada zaman Yunani kuno, filsafat dan ilmu merupakan suatu hal yang tidak terpisahkan. Keduanya termasuk dalam pengertian epistem yang sepadan dengan kata filosofia. Karena hal inilah pemikiran tentang epistem didasarkan oleh Aristoteles yang mengartikannya sebagai organized body of rational knowledge with its proper object. Jadi filsafat dan ilmu tergolong sebagai pengetahuan yang rasional. Oleh karena itu, pemikirannya yang membuat generasi-generasi selanjutnya memandang bahwa Aristoteles lah sebagai peletak dasar filsafat ilmu. Karena pemikiran Aristoteles selanjutnya mengenai pengetahuan rasional itu dapat dibedakan menjadi 3 bagian yang disebutnya dengan praktik atau pengetahuan praktis, poetik atau pengetahuan produktif, dan teoretik pengetahuan teoritis. Hal inilah yang membuat selama ribuan tahun sampai dengan akhir abad pertengahan filsafat logika Aristoteles diterima di Eropa sebagai otoritas yang besar karena para pemikir waktu itu menganggap bahwa pemikiran deduktif dan logis sebagai sumber pengetahuan. Memasuki masa Renaissance, otoritas Aristoteles tersisihkan oleh metode dan pandangan baru terhadap alam, biasa disebut Copernican Revolution, yang dipelopori oleh kelompok saintis antara lain Copernicus, Galileo Galilei, dan Isaac Newton, yang mengadakan pengamatan ilmiah serta metode-metode eksperimen atas dasar yang kukuh. Selanjutnya, pada masa abad ke-17, pembicaraan tentang filsafat ilmu yang ditandai dengan munculnya Roger Bacon. Bacon lahir di ambang masuknya zaman modern yang ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Bacon menanggapi Aristoteles bahwa ilmu sempurna tidak boleh mencari untung namun harus bersifat kontemplatif. Menurutnya, ilmu harus mencari untung artinya dipakai untuk memperkuat kemampuan manusia di bumi, dan bahwa dalam rangka itulah ilmu-ilmu berkembang dan menjadi nyata dalam kehidupan manusia. Pengetahuan manusia hanya berarti jika nampak dalam kekuasaan manusia. Human knowledge adalah human power, perkembangan ilmu pengetahuan modern yang berdasar pada metode eksperimental dan dana matematis. Memasuki abad ke-16 mengakibatkan pandangan Aristotelian yang menguasai seluruh abad pengetahuan akhirnya ditinggalkan secara definitif. Filsafat ilmu zaman positivisme. Memasuki abad ke-19, perkembangan filsafat ilmu memasuki era positivisme. Positivisme adalah aliran filsafat yang ditandai dengan evaluasi yang sangat terhadap
ilmu dan metode ilmiah. Aliran filsafat ini berawal pada abad ke-19. Pada abad 20, tokoh-tokoh positivisme membentuk kelompok yang terkenal dengan lingkaran Wiener. Di antaranya Gustav Bergman, Rudolf Carnap, Philipp Frank, Hans Hart, Otto Neurath, dan Moritz Schiller. Oleh karena itu, memasuki abad ke-20, perkembangan filsafat ilmu memasuki era baru. Sejak tahun 1920, panggung filsafat ilmu pengetahuan didominasi oleh aliran positivisme logis atau yang disebut neoppositivisme dan empirisme logis. Aliran ini muncul dan dikembangkan oleh lingkaran Wiener. Wiener Circle, Inggris, Wiener Kreis, Jerman. Aliran ini merupakan bentuk ekstrim dari empirisme. Aliran ini dalam sejarah pemikiran dikenal dengan positivisme logik yang memiliki pengaruh mendasar bagi perkembangan ilmu. Munculnya aliran ini akibat pengaruh dari 3 arah. Pertama, empirisme dan positivisme. Kedua, metodologi ilmu empiris yang dikembangkan oleh keilmuan sejak abad 19, dan ketiga, perkembangan logika simbolik dan analisa logis. Secara umum, aliran ini berpendapat bahwa hanya ada satu sumber pengetahuan, yaitu pengalaman indrawi. Selain itu, mereka juga mengakui adanya dalil-dalil logika dan matematika yang dihasilkan lewat pengalaman yang memuat serentetan tautologi subjek dan predikat yang berguna untuk mengolah data pengalaman indrawi menjadi keseluruhan yang meliputi segala data itu. Perkembangan filsafat ilmu di zaman temporer. Perkembangan filsafat ilmu di zaman ini ditandai dengan munculnya filsuf-filsuf yang memberikan warna baru terhadap perkembangan filsafat ilmu sampai sekarang. Munculnya Karl Roman Popper yang kehadirannya menandai babak baru sekaligus merupakan masa transisi menuju suatu zaman yang kemudian disebut zaman filsafat ilmu pengetahuan baru. Hal ini disebabkan pertama melalui teori falsifikasinya. Popper menjadi orang pertama yang mendobrak dan meruntuhkan dominasi aliran positivisme logis dari lingkaran Wiener. Kedua, melalui pendapatnya tentang berguru pada sejarah ilmu-ilmu, Popper mengintroduksikan suatu zaman filsafat ilmu yang baru yang dirintis oleh Thomas Samuel Kuhn. Para tokoh filsafat ilmu baru antara lain Thomas S. Kuhn, Paul Feyerabend, N.R. Hanson, Robert Palter, dan Stephen Toulmin dan Imre Lakatos memiliki perhatian yang sama untuk mendobrak perhatian besar terhadap sejarah ilmu serta peranan sejarah ilmu dalam upaya mendapatkan serta mengkonstruksikan wajah ilmu pengetahuan dan kegiatan ilmiah yang sesungguhnya terjadi. Gejala ini disebut sebagai pemberontak terhadap positivisme. Lalu muncul juga salah satu seorang pendukung aliran filsafat ilmu baru, ialah Paul Feyerabend, yang seringkali dinilai sebagai filosof yang paling kontroversial, paling berani dalam ekstrim. Penilaian ini didasarkan pada pemikiran keilmuan yang sangat menantang dan provokatif. Berbagai kritik dilontarkan kepadanya yang mengundang banyak diskusi dan perdebatan pada era 1970-an. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.